Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasufu khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiratil kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa ala athabi a'mali salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurihi wujudal kainat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqat, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati segenap jamaah keluarga besar Masjid Baitur Rahmah, tetangga-tetangga sekitar Masjid Baitur Rahmah, jamaah yang hadir pada malam hari ini, orang tua kami berataan, mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di sini mendapatkan pandangan ampunan Allah, mendapatkan pandangan rahmatnya Allah, sehingga dengan pandangan tersebut kita yang hadir di tempat ini mendapatkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, wa qina adzabannar, amin Allahumma amin. Meneruskan kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Masuklah kita di dalam maqalatu tsaniyata asyarah, yaitu maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama'i, dari sebagian para hukama. Kalau kemarin kita telah membahas 3 amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan menumbuhkan cinta Allah kepada hamba. Yang pertama yaitu mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, kada pernah meragukan apa yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu tentang rezeki yang Allah berikan. Saat ini, malam hari ini kita mendapatkan rezeki. Tanpa kita berusaha, kita dapat setruk. Ada berusaha, baik duduk membaca waqiah aja, tabarak, dapat setruk, dapat wadai. Ini rezeki yang sudah Allah jamin untuk kita. Makanya ketika hidup di alam dunia ini, ulama mengatakan ad-dunya sa'ah. Dunia ini sebentar. Faj'alha ta'ah. Maka jadikanlah kehidupan di alam dunia ini sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun lawan pian yang hadir pada malam hari ini, mungkin di antara kita, mungkin, mohon maaf ulun, kada kau menikmati kopi, kada kau menikmati setruk. Kenapa? Karena Allah cabut nikmat. Masih hidup di alam dunia, masih hidup di alam dunia, kada sepenuhnya menikmati dunia. Sekarang umur yang hadir di tempat ini mungkin 60-70 tahun kita bakal meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan orang pian berataan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga yang mendapatkan cintanya Allah, ketujuh memberi makan orang yang lapar atau memberi makan tamu. Amun ada tamu, beri makan. Walaupun tamu itu membayar hutang lawan pian. Ya kalau diberi makan, ada aja. Kalau bisa diberi makanan, yang bayar hutang juga aja. Ada. Namanya tamu tetap kita muliakan. Kemudian makalah yang ke-12, an ba'dil hukama. Dari sebagian para hukama. Insyaallah pada malam Selasa yang akan datang kita membahas tentang keutamaan malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab. Perkiraan ulun 1 Rajab ini jatuh pada malam tahun baru. Perkiraan toh, sama-sama jatuh pada malam tahun baru. Harusnya membakar mercon ban, membakar dupa aja juga di rumah. Ya kalau membaca Yasin, bakar dupa, habis ba'amaliyah tuh, tak saraham lagi. Anak mau bakaran apa? Ya kalau anak mau bakar rokok, silahkan. Ya kalau itu bacaan amaliyah malam-malam 1 Rajab. An ba'dil hukama, daripada sebagian hukama.
Siapakah hukama ini? At-tibail qulub, orang-orang seorang dokter yang mana dokter ini bisa menyembuhkan hati-hati hambanya Allah, yaitu kekasih-kekasihnya Allah. Salasatun asya'a tufarrijul ghasas, ada 3 hal yang bisa menghilangkan kesusahan. Kalau kita ini hidup susah, kada nyaman, kada tenang, ini obatnya. Diberikan obat oleh para ulama. Bidammil ghain ay takshiful gumum, ya gumum, yaitu hilangnya kesusahan. Makanya kita tuh ada kayaknya di doa Yasin tuh Pak, Allahumma ya mufarrijal hammi farid anna gumumana. Nah, gumum itu kesusahan. Allahumma farrij, ya Allah hilangkan gumumana, kesusahan di dalam kehidupan kami ini. Kita ini hidup Pak, pasti ada susah, ada kada nyaman, ada gelisah, itu pasti sudah. Itu kada sugih, kada miskin sama. Ya kalau tambah miskin banyak susahnya itu. Ya Allah. Tapi di hidup itu ada susah, ada gelisah, ada kada nyaman di dalam hidup. Sesugih-sugihnya orang ada aja ujian yang Allah berikan baik. Ada orang kesugih, harta melimpah, anak kada berisi. Mohon maaf ulun, itu kesusahan di dalam hidup. Ada sendiri hidup sederhana aja, biasa-biasa aja. Laki bini rajin aja beribadah, ujiannya di anak yang Allah berikan. Ada aja kesusahan-kesusahan yang Allah berikan. Awak beribadah rajin, anak beribadah rajin, bagus dia anak nih, tapi Allah berikan kesusahan, seorang dapat penyakit. Itu umum kesusahan yang Allah berikan di alam dunia. Makanya kita hidup di alam dunia pasti ada susahnya. Kada semua nyaman. Kalau nyaman itu kada sakit. Kalau arti nyaman itu kada susah. Selama masih susah, walau berarti belum nyaman masih. Ya. Mungkin ada banyak nyamannya daripada sakitnya. Jadi 3 macam yang bisa menghilangkan kesusahan. Jadi kalau hati susah, ini hati pala, hati susah, mohon maaf ulun, bertumburan lawan anak umpama, atau bertumburan lawan bini, kan susah hati toh. Ya kalau minta jatah rokok ada diberi bini duit, kan susah hati itu. Ya, gumum jadinya. Nah ini obatnya nih, diberikan para ulama. Ya di samping membaca ini ya luka rokok juga, ya pahit liurnya. Tapi gumum ini melatih hati. Kalau hati itu dalam keadaan susah. Yang pertama zikrullah ta'ala, yaitu berzikir lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati susah, hati kada tenang, zikir lawan Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Allah itu pasti sudah memadahkan di dalam Al-Quran, menyatakan di dalam Al-Quran. Ala, kata Allah, sesungguhnya ketahuilah, tidak ada yang bisa menenangkan hati dalam keadaan susah kecuali berzikir lawan Allah. Kadidak pian ini susah, pian bawa yang kada karuan, mungkin hilang di saat itu susahnya, habis dari situ susah lagi. Sehingga Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, ya Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ujar Allah, hanya dengan berzikir lawan aku ikam menjadi tenang. Bahwa berzikir itu hati menjadi tenang. Hatinya yang berzikir. Makanya kalau pian lagi, mohon maaf, kalau sangit dari orang tuh, kalau sudah sangit itu bawa yang berzikir bukan muntung Pak, hati pian yang bawa berzikir. Menyebut ujar bini istighfar bang, istighfar seorang, tapi hati juga astagfirullahaladzim, hati pian jadi tenang, amarah di hati itu turun dengan berzikir lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ketujuh berzikir itu luar biasa. Bi ayyi sigatin kanat ka ayyakula katsiran la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Seperti zikir memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Bisa ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir la ilaha illallah, perbanyak membaca zikir la ilaha illallah. Makanya
Allah itu mempunyai malaikat. Inna lillahi sayyarat. Sesungguhnya Allah itu kena mempunyai sekelompok malaikat. Malaikatnya ini khusus ditugaskan Allah ahla zikri, untuk mencari orang-orang yang ketujuh berzikir lawan Allah. Tugas malaikat ini yang Allah perintahkan khusus untuk mencari orang yang berzikir atau kelompok yang berzikir lawan Allah. Tugasnya. Ketika malaikat itu mendapatkan orang yang berzikir baik sendirian maupun berkelompok atau berjamaah, kemudian malaikat setelah menemukan orang yang berzikir, malaikat tadi memanggil malaikat yang lain. Setelah berkumpul malaikat yang lain, malaikat mengatakan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah, halummu ila hajatikum. Wahai orang yang berzikir, sambat hajat ikam hari ini. Apa hajat ikam sambat? Ya, faqad ajaba ijabah. Maka sungguh Allah akan mengijabah hajat ikam di saat itu. Nah, luar biasanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak pala, ada zikir la ilaha astagfirullah itu zikir juga. Bismillahirrahmanirrahim itu zikir juga. Alhamdulillah itu zikir juga. Salat itu zikir juga. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, mengingat Allah. Salat itu kita berzikir lawan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang salat itu pasti ingat lawan Allah. Pastilah. Orang yang sembahyang itu pasti ingat lawan Tuhan. Ada bisa ada walaupun nang kiapa bentuk sembahyangnya kena. Paling kadang itu sudah ingat lawan Tuhannya. Kalau orang itu sudah mau sembahyang itu sudah ingat lawan Tuhan. Sedikit-sedikit dibuduri rukunnya, syarat-syaratnya. Nah gitu seharusnya. Jangan orang hanya mohon maaf lah. Orang tuh hanya anak sembahyang. Ikam tahu lah rukun sembahyang itu apa? Ada tahunya. Kalau ini hanyarnya anak bertaubat. Nah, ada sahan kum sembahyang. Itu tuh menyuruh orang kada sembahyang berdosa itu. Parah daripada iblis lagi orang gitu tuh. Makanya orang-orang yang sudah mulai mau beribadah lawan Allah itu didorong, dibantu, diberikan semangat. Jadi karena malaikat itu datang, ujar malaikat kalau menemukan orang-orang yang berzikir, halummu ila hajatikum. Ayo yang berisi hajat, malam hari ini duduknya kita antara maghrib dan isya. Malam hari ini kita hakikatnya berzikir lawan Allah. Kalau orang pian malam hari ini bisi hajat, sambat hajat. Maka datang karena malaikat sayyarah, sekelompok malaikat yang malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, ada sahabat Rasulullah itu Pak, nama sahabatnya itu Sya'ban. Sahabat Rasulullah yang namanya Sya'ban. Sya'ban ini ketujuh salat berimaman, bermakmuman, berjamaah lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah ini melihat sahabat Sya'ban ini kadida berjamaah di subuh. Jamaah subuh kadida. Ditanyalah dengan sahabat-sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, apakah engkau melihat sahabat Sya'ban?" Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, beberapa hari ini kami ada melihat sahabat Sya'ban ini ke masjid berjamaah. Biasanya beliau itu berjamaah dengan kita Rasulullah." Ujar Rasulullah, karena habis sembahyang duha kita ke rumah Sya'ban. Orang bahari itu gitu Pak. Kalau ada jamaahnya kada ke masjid 2-3 hari itu dielangi baik. Ya kalau berkelompok mah elangi. Kalau pindah sakit dah. Kenapa ada ke masjid? Ulun sakit lagi. Jadi didoakan. Itu doakan yang sembuh. Mudahan biar nakas baik. Mudahan kau berjamaah lagi. Jangan doa macam-macam lawan kawan. Pian kenapa kadang ke masjid mang haji? Aku sakit Jasidin, sakit pinggang. Oh yalah. Ulun doakan mang haji mudahan pian sembuh. Mudahan pian baik. Kamu kada baik juga terserah Allah sudah. Nah itu tuh kada bagus mendoakan orang tuh. Awalnya jauh bagus, belakangnya tuh memukul doanya itu ya. Kalau mendoakan kawan tuh lakas mati rupanya. Dielangi oleh sahabat dengan baginda Rasul. Jarak rumah Sya'ban tuh Pak dengan masjid itu disebutkan dalam riwayat itu 2 mil. Jauh tuh. Ya kalau sahabat dulu kalau tidak bawa sepeda motor belum ada masih.
Ya Allah. Jauh jarak rumah ke masjid tuh, berjamaah lawan Rasul. Sampai rumah Sya'ban ini Rasulullah melihat bininya di muka rumah bini Sya'ban. Kemudian ujar Rasulullah, wahai istrinya Sya'ban, di mana suamimu? Suami engkau mana? Kada kelihatan berjamaah dengan kami. Bininya bepadah, ya Rasulullah, sesungguhnya suami ulun ini sudah meninggal dunia. Lalu ujar Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi kabar denganku meninggalnya sahabatku ini? Ya Rasulullah, ulun kada sempat memberi kabar tu Rasulullah. Satu, ulun sibuk mengurus jenazah laki ulun. Bini mengurus jenazah laki itu, menyiapkan macam-macamnya disiapkan. Ya. Lawan Rasulullah, rumah ulun dengan masjid dari jauh jaraknya Rasulullah, sehingga ulun kada sempat memberi kabar lawan dia. Lalu ujar Rasulullah, wahai istri Sya'ban, ketika Sya'ban ini hendak meninggal dunia, adakah inya berpesan berucap kalimat terakhirnya apa? Diingat-ingat lawan yang bini. Oh, ini ada Rasulullah. Ketika inya berbaring di atas ranjang tidurnya, ulun di sampingnya, ketika menjelang sakaratul mautnya, sahabat Sya'ban mengatakan, andai kata baru, andai kata jauh, andai kata baru, andai kata banyak. 3 kalimat ini diucapkan. Andai kata jauh, andai kata banyak, andai kata baru. Dan yang bini ulun Rasulullah kada paham apa maksud laki ulun nih. Andai kata jauh, itu apa maksudnya? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang mengerti akan wasiat ucapan daripada Sya'ban ini? Semua sahabat diam. Kemudian satu sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang urusan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, ketika Sya'ban mengatakan laulaka ba'id, andaikan jauh, maksudnya apa? Ketika sakaratul maut, Sya'ban ini melihat pahala orang-orang yang berangkat ke masjid. Jadi orang Pak, mohon maaf ulun, kita beratane karena ketika menjelang sakaratul maut, Allah tampakkan amal kita itu kena ditampakkan Allah. Pahala amal kita tuh nah, sebelum kita masuk ke alam kubur, sebelum tercabutnya roh kita, Allah tampakkan sudah. Oh, itu amal sedekahku bahari, oh itu amal sembahyangku bahari, oh itu amal aku ketujuh ke pengajian, oh ini amalku ABC. Nah, sahabat Sya'ban ini ketika mengatakan andai kata jauh, beliau itu menyesal. Ujar beliau, coba andai kata rumahku lebih jauh lagi dari masjid. Itu menjelang sakaratul maut, andai rumahku ini lebih jauh lagi dari masjid, ganal pahala yang bakal aku dapat. Nah, itu luar biasa. Yang kita ini mohon maaf ya, kalau jangankan yang jauh, yang barak ya kadang-kadang bisa tertutup lawan masjid, padahal itu luar biasa. Andai kata jauh ya Allah, berarti ganal pahala orang yang berangkat ke masjid. Ala adulukum ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah engkau aku tunjukkan, kata baginda Rasul, sebuah amalan pahala yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, hendak ulun Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, itu setiap langkah ke masjid itu semakin jauh, maka semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan jual-jual imbah parak masjid menjual rumah jauh ya, kalau timbul kada ke masjid lalu kena ujung-ujungnya ya, kalau ini kalau sudah tertajak parak ya rajin-rajin ke masjid ya kan. Setiap langkah itu ganal pahalanya. Tapi jangan jual rumah parak tuh tulak komat, Allahu Akbar, Allah komat deh. Tulak sini rumah parak ya, paling udah 20 meter aja dari masjid. Berjalan sidin gemet sampai orang tuntung sembahyang maghrib, assalamualaikum, sini hanya sampai pelataran masjid ya.
Sidin nanggung boleh kayak ke rumah lagi, itu salah juga. Memperbanyak langkah, sekalinya beirit-irit lawan langkah toh sampai kada umpat berjamaah. Itu salah juga gitu tah. Yang ketiga, yang kedua, andai kata baru. Jadi sahabat Sa'ban ini ketika berangkat sholat subuh menuju masjidnya baginda Rasul, di tengah jalan Sidin menemukan seorang nenek yang sedang kedinginan. Dingin Pak. Kemudian di Arab itu Pak, dingin tuh Pak, kalau sudah musim dingin menusuk lawan ke tulang. Kalau orang pian berangkat haji mendapati musim dingin tuh dulu dingin gitu tuh. Di Arab tuh ada kayak dingin kita sini. Ya, sampai berlapis-lapis baju. Ulu ini mondok, mohon maaf, mondok di Bromo. Jadi pondok pesantren kita itu di Bromo. Orang ulu ini kalau sudah sembahyang subuh di sana itu pakai takwa, bagamis, bejubah, bejaket, berselimut lagi. Itu hanya tingkatan Bromo atau dinginnya luar biasa. Nah, sahabat Sa'ban ini ketika lewat hendak ke masjid baginda Rasul, melihat nini yang sedang kedinginan, maka dilepaslah baju jubah Sidin tadi. Diberikan lawan nini tadi. Nah, ujar Sidin, andai kata baru. Coba waktu aku bersedekah pakaian yang hanyar aku sedekahkan. Kadang yang kini pang aku ujar Sidin, andai aku bersedekah itu sesuatu yang hanyar. Makanya kalau kawa Pak, bersedekah itu barang yang hanyar, yang bagus. Ini kada barang sisa. Mamanya aja, kopiah itu buruk dah sedekahkan aja sudah. Kopiah buruk disedekahkan, orang kopiah hanyar disedekahkan. Coba lihat di mohon maaf orang yang menggalang dana di pinggir jalan tuh Pak, untuk bantuan dana musibah tuh lah. Lihat bantuannya apa? Bantuan pakaian bekas, jangan pakaian bekas, pakaian hanyar, seharusnya tulisan itu ganal pahalanya. Ini kada sudah bekas, ya kalau sudah layak kada kita pakai itu disedekahkan, sudah lawan orang itu kada bagus namanya. Kalau kawa itu yang hanyar disedekahkan, nah karena ganal pahalanya. Yang ketiga, andai kata banyak. Ujar sahabat Sa'ban ini, andai kata banyak. Jadi sahabat Sa'ban ini datang orang-orang yang meminta, orang fakir ke rumah Sidin. Sidin ini setiap ada orang yang fakir meminta, maka ada pernah menolak, pasti memberi. Jauh benar menyumpahi, pasti memberi Sidin. Nah, Sidin ini ketika memberi orang yang meminta tadi itu, duit yang diberi itu nilainya kecil. Kalau bahasa kita itu 2.000 lah memberi. Nah, waktu Sidin sakaratul maut, Sidin menyesal. Andai yang aku beri ini jadi Sidin 100.000, ada 2.000. Andai yang aku beri ini 100.000, ada 2.000. Ya kalau menyesal orang-orang yang ketika bersedekah itu nilainya kecil. Makanya ini kisah malah kisah nih, tapi insya Allah ini kedidapang dalam kitab. Tapi ada hikmah dalam kisah. Ada duit 100.000 Pak, duit 100.000 lawan 2.000. Lahirnya duit 100.000 lawan 2.000 ini anggaplah lahirnya di tahun 2024 tadi. Lahirnya Taimbai lahir dari Bank Indonesia keluar duit 100 lawan 20.000. Kemudian terpisahnya nih dah, terpisah di tahun 2025 nih terdapat di dalam satu dompet. Duit 100 lawan 2.000 itu terkumpul di dalam satu dompet. Jadi terdapat ini nih 100.000 lawan 2.000. Ujar 100.000 takajud melihat 2.000. Ujar yang 100.000, kenapa ikam 2.000? Kumal benar. Ya, lipatan hibah. Ya kalau kumal, padahal kita ini tahunnya sama keluar. Kenapa ikam ini kumal benar nih? Sedangkan aku ini lihat dia 100.000. Lipatanku ini sedikit dia. Padahal kita ini tahunnya sama. Ujar yang 2.000 memadahkan 100.000. Aku ini bujur ja kumal, aku ini bujur ja banyak lipatan, buruk bujur ja 2.000. Tapi aku ini rancak masuk ke masjid. 2.000 nih, aku ini rancak masuk ke masjid. Aku ini berpindah tangan dari tukang parkir A, B sampai ke jet 2.000, kemudian masuk ke masjid. Oh, biar 2.000 nih. Lalu jar 100.000. Nah, untung benar ikam 2.000 lah. Kau masuk bulang-buling ke masjid setiap hari ada ikam di masjid 2.000 aja 100.000.
Aku nih jarang ada. Aku nih adanya di mall, aja 100.000. Aku nih adanya di Subalayan. Aku nih ada di rokok yang beselop toh, ajar 100.000 nih. Ya kalau Adidah di kotak amal nih jarang aku nih. Aku nih hendak juga aja 100.000 masuk ke kotak amal. Ya Pak, duit 100.000 tuh hendak masuk kotak amal dia. Bepandir berdua tuh, 2 bading 100 dan 2.000 tadi itu. Nah, kenapa ya kotak masjid tuh kaca tuh? Bening kelihatan biar nampak. Ya kalau coba biar hitung Jumatan tuh, lebih banyak mana 100 dan 2.000 tuh juga. Makanya bujur kisah ini nih. Ya kalau berkisah berdua bading. Makanya andai kata banyak, andai, tapi banyak itu malah menurut porsi masing-masing, porsi masing-masing. Kalau Sidin ini bisi duit 50.000, maka ketika Sidin menyumbang 30.000 itu banyak. Karena memang duit Sidin 50.000. Kalau Sidin bisi duit 1 juta, menyumbang 50.000 itu sedikit nilainya. Makanya porsinya masing-masing. Mudah-mudahan 3 amaliyah ini, yaitu berzikir dengan Allah, kemudian yang kedua nah insyaallah apalah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi ahli zikir, orang-orang yang senantiasa berzikir dengan Allah, dan mudah-mudahan kada keluar dari tempat ini kecuali segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah, keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Kalau ada jamaah kita yang sakit atau keluarga pian yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah limpahkan kesehatan, Allah berikan keikhlasan dan kesabaran, dan mudah-mudahan kita berataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhir dari hidup kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.